memuji Tuhan belum? Tentunya sudah ya. Let's go. Katakan indah. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau menari bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Yeay! Puji Tuhan. Haleluya! Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan bersama-sama lagi ya. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Mau memuji dan menyembah-Mu dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ayo kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi ya. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Mau memuji dan menyembah-Mu dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, kasih-Mu besar nyata di dalam hidupku. Kau beriku sukacita, gantikan sedihku. Kau buatku bahagia karena cinta-Mu. Ku mau memuji, ku mau menyembah-Mu,
Ku mau menyanyi, naikkan pujianku, sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus namanya, Raja segala raja. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Hore! Yeay! Tepuk tangan. Puji Tuhan. Ayo teman-teman, kita menyembah Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ayo teman-teman, kita menyembah Tuhan lebih serius, fokus kepada Tuhan. Pejamkan mata. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu dan tutup mata.
Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan bukakan telinga kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik Jalkit semuanya. Wow, hari ini Kak Mel seneng banget bisa bertemu dengan adik-adik Jalkit yang keren-keren dan luar biasa. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Waduh, belum semua nih Kak Mel denger-denger. Lagi ya, lebih keras lagi ya. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Wow, gitu dong. Itu baru anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, sekarang Kak Mel mau cerita tentang suatu pribadi yang luar biasa. Pribadi yang minggu-minggu ini sedang kita pelajari adik-adik, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya suatu pribadi biasa adik-adik. Dia adalah roh penolong dalam hidup setiap kita. Ketika kita nggak tahu harus ngapain, ada Roh Kudus yang datang sebagai roh penolong dalam hidup kita. Minggu lalu kita juga belajar bahwa Roh Kudus hadir sebagai roh kebenaran dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita jadi tahu jalan mana yang harus kita lalui, apa yang harus kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh. Karena Roh Kudus sebagai roh kebenaran dalam hidup setiap kita. Dan di minggu ini, kita mau dengarkan suatu pribadi Roh Kudus luar biasa, yaitu Roh Kudus sebagai roh yang menjadi pengingat atau alarm dalam hidup setiap kita. Alarm tuh apa sih Kak? Pengingat tuh apa sih Kak? Oke, kalian boleh nih lihat di sebelah sini. Lihat di sini, lihat. Nah, ini namanya jam waker adik-adik. Wah, apa itu Kak? Apa itu jam waker? Zaman dulu ketika belum ada HP, belum ada elektronik, belum ada apapun lah. Ada namanya jam waker ini sebagai alarm untuk orang-orang zaman dulu adik-adik. Misalkan nih, Kak Mel mau bangun jam 7 pagi. Daripada Kak Mel takut gak bangun, Kak Mel akan ambil nih jam waker, Kak Mel setel di jam 7, nanti dia akan bunyi, ring, gitu. Sama seperti alarm kita sekarang, tapi kalau sekarang kita elektronik. Kalau dalam dulu ada nih namanya jam waker adik-adik. Dia akan bunyi, seperti ini bunyinya. Nah, denger kan? Dan itu akan bunyi terus sampai si orang tersebut bangun dan mematikan jam waker itu. Jam waker ini sebagai alarm supaya orang tersebut bisa bangun dan bisa melakukan aktivitasnya lagi. Sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus juga sebagai alarm dan pengingat dalam hidup setiap kita adik-adik. Di minggu lalu, kita belajar tentang satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Seorang raja yang sangat dicintai sama Tuhan. Bernama Raja Daud. Raja Daud, dia punya segalanya adik-adik. Tapi suatu hari, Raja Daud mencuri istri orang. Bayangkan, seorang raja, dia mencuri dan mengambil istri orang adik-adik. Dan yang lebih parah lagi, dia melakukan kejahatan yang lebih kejam lagi kepada suami dari si Betsheba ini, si istri orang yang mau diambil ini adik-adik. Bayangkan adik-adik. Hari itu, Daud melakukan dosa yang sangat besar. Tapi karena Daud punya Tuhan yang punya cinta lebih besar daripada dosa Daud, Tuhan mengutus seorang Nabi Nathan untuk menjadi alarm buat Daud, untuk menjadi pengingat buat hidup Daud. Nabi Nathan datang dan Nabi Nathan menegur Daud. Nabi Nathan bilang bahwa apa yang Daud lakukan itu suatu kejahatan, suatu dosa yang sangat besar. Tapi kita harus lihat respon hati Daud adik-adik. Dia nggak marah. Padahal dia seorang raja loh adik-adik. Dia nggak marah, dia nggak membenci Nabi Nathan. Tapi justru dia bertobat. Nabi Nathan jadi alarm dalam hidup Daud. Sama seperti Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus juga jadi alarm dalam hidup setiap kita. Saat mungkin suatu hari kita mau mencuri, mau berbohong. Tiba-tiba itu di hati kalian, hatinya rasanya deg-degan, jantungnya deg-degan. Rasanya kok rasanya nggak enak ya Kak? Rasanya aku nggak tenang. Dan tiba-tiba ada suara kecil keluar dari dalam hati kalian. Bilang, jangan mencuri. Itu bukan milik kamu. Jangan berbohong. Berkatalah jujur. Itu adalah suara Roh Kudus adik-adik.
Roh Kudus sebagai alarm. Ayo, nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri. Tapi kembali lagi, kita harus lihat sikap hati kita, adik-adik. Apakah sikap hati kita bisa sama seperti Daud? Ketika ada alarm, ketika Roh Kudus itu berbicara dalam hidup setiap kita, bisa nggak kita mendengarkan Roh Kudus? Bisa nggak kita belajar bertobat? Bisa nggak kita belajar untuk diam dan mendengarkan setiap perkataan Roh Kudus? Dan ketika kita mendengarkan, adik-adik, yang awalnya mungkin kalian mau mencuri, tapi Roh Kudus berbicara dalam hidup setiap kalian, dan kalian nggak jadi mencuri. Mungkin kalian mau berbohong, tapi Roh Kudus berbicara dan kalian dengarkan, kalian nggak jadi berbohong. Tapi adik-adik, kalau setiap kali Roh Kudus memperingatkan dalam hidup kalian, Roh Kudus menjadi alarm dalam hidup setiap kalian, tapi kalian mengabaikannya, lama-lama hati kalian jadi apa? Jadi keras, jadi beku. Ketika Roh Kudus ngomong lagi, kalian nggak bisa mendengar lagi, adik-adik. Dan ketika kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan hal yang buruk, kalian udah nggak merasa bersalah lagi. Kalian udah merasa biasa aja. Karena hati kalian sudah menjadi dingin. Pesan singkat hari ini, di firman hari ini, adik-adik. Ketika Roh Kudus itu datang dalam hidup setiap kita, dan menjadi alarm yang menegur. Sepertinya suaranya kecil, sepertinya suaranya hampir tidak terdengar. Tapi ketika kalian belajar untuk menahan diri, dan kalian dengarkan suara Roh Kudus, maka lama-kelamaan suara itu akan menjadi lebih kencang dalam hidup setiap kalian. Dan kalian jadi sadar, oh, Roh Kudus menjadi alarm dalam hidupku. Oh, ternyata aku mau berbuat dosa. Oh, ternyata aku mau berbuat suatu kesalahan. Kalian jadi sadar bahwa apa yang ingin kalian lakukan itu suatu kesalahan yang besar. Jadi hari ini kita belajar sama-sama ya. Roh Kudus jadi seorang penolong, jadi roh kebenaran, dan juga menjadi alarm dalam hidup setiap kita. Belajar untuk dengarkan alarm itu ya. Belajar untuk menerima setiap teguran yang Roh Kudus lakukan. Supaya hidup kita terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Oke? Oke, kita punya ayat hafalan. Sama dibaca ya. Ada di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika nanti Tuhan datang kedua kalinya ke dunia ini, Tuhan cari iman, Tuhan cari kebenaran dalam hidup setiap kita. Dengan kita dengarkan Roh Kudus, maka iman kita akan bertumbuh. Dan ketika Tuhan turun, Tuhan akan dapati ada iman dalam hidup setiap kita. Yuk, kami mau ajak sama-sama kita mau berdoa. Kita mau minta biar Roh Kudus itu menjadi alarm dalam hidup setiap kita. Biar Roh Kudus itu menjadi pengingat apa yang boleh kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar, kami punya seorang Roh Kudus yang luar biasa Tuhan. Kami punya pribadi yang luar biasa, yang selalu menjadi alarm dalam hidup setiap kami Tuhan. Ketika kami mungkin mau melakukan kesalahan, ketika kami mungkin mau masuk ke dalam dosa, biar Roh Kudus itu Tuhan menjadi alarm yang cukup keras menampar hidup setiap kami. Dan menjadikan kami lebih baik lagi Tuhan. Dan menjadikan kami tidak jadi terjerumus ke dalam dosa Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang urapi setiap telinga dan hati kami. Biar setiap alarm yang dibunyikan oleh Roh Kudus itu Tuhan, kami bisa mendengar, kami bisa taat, kami bisa patuh Tuhan. Dan kami tetap ada di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang meteraikan firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu jadi berkat, jadi terang buat hidup setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Joel Kids. Wah, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa, minta Tuhan berkat buat kita satu minggu ini. Semua matanya ditutup, tangannya diangkat dua-dua.
Kita mau minta berkat buat sama Tuhan ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dengar, sukacita yang kami terima hari ini Tuhan menjadi berkat dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sertai hidup kami, sertai keluarga kami, ada damai sejahtera, sukacita, kedamaian, kasih, cinta Tuhan dalam hidup setiap keluarga kami, dalam hidup kami ada keharmonisan di keluarga kami, tidak ada perpecahan Tuhan, ada cinta yang besar Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, ada kesehatan buat keluarga kami, tidak ada sakit penyakit apapun, tidak ada hal buruk apapun Tuhan. Biar apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup keluarga kami, semuanya terjadi tepat Tuhan, tidak ada gangguan apapun Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menerangkan setiap firman hari ini, biar jadi berkat Tuhan, tidak dicuri oleh iblis, tidak dicuri oleh roh jahat Tuhan, dapat menjadi berkat buat hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat setiap sekolah anak-anak Tuhan, kami percaya mereka mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan, ada berkat hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian, kecerdasan yang dari-Mu Tuhan, yang memampukan mereka dalam mengerjakan setiap ujiannya, setiap ulangan-ulangan di sekolahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang meterangkan semuanya Tuhan, biar Engkau yang berjalan bersama dengan kami, Engkau yang gandeng hidup kami, Engkau yang beri kami berkat yang luar biasa Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you adik-adik, see you next week, bye-bye.